Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kultum dengan judul Adab Bersosial Media. Pada era digital sekarang, sosial media sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di sosial media menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa adab yang harus dipahami yang mencirikan kita sebagai muslim yang berakhlak. Adab bersosial media antara lain: yang pertama, mencari informasi yang bermanfaat. Dalam menggunakan sosial media, kita memanfaatkannya dengan bijak dan positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tabayun. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap tabayun terlebih dahulu dalam menerima informasi atau berita. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan informasi atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 6. "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Yang ketiga, tidak menebarkan kebencian dan berita palsu. Ujaran kebencian dan menyebarkan berita palsu termasuk ke dalam akhlak yang tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Nahl ayat 105. Yang keempat, menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga tutur kata dalam setiap kegiatan, termasuk dalam bersosial media. Jangan sampai perkataan kita di dunia maya menyakiti atau berkata-kata tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kegiatan dakwah merupakan hal dasar dalam agama Islam untuk mendorong dan mengajak orang lain agar menjadi insan yang berakhlak dan berpengetahuan. Dakwah dapat disampaikan melalui berbagai cara dan berbagai media, salah satunya melalui media sosial. Maka dari itu, hendaklah kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah dengan cara membagikan konten yang positif dan menebar kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.